ya? Mas sudah HIV dok, Sudah tapi belum HIV. di Belum slideshow. di slice ya? Ya, bentar ya. Soalnya ini saya dari kemarin bukanya banyak banget. Hmm. Oke, eh, kita lanjut ke HIV di mana di sini kita akan mempelajari epidemiologi, etiologi, manifestasi klinis, patogenesis, perjalanan penyakit, kriteria diagnosis dan tata laksananya. Sama seperti ini dari tahun 2021 ya, saya memang belum update lagi, tapi ini masih sama sebenarnya tujuannya adalah bahwa teman-teman boleh lihat dari tahun ke tahun itu dia people yang orang yang menderita HIV semakin meningkat, eh, dengan kematian juga semakin meningkat gitu ya, dan sudah terkena juga banyak pada anak-anak. Maka dari itu dia, nah ini di Indonesia sendiri secara epidemiologi dia memang banyak di daerahnya daerah urban, terutama di daerah Pulau Jawa dan Papua. Mengapa Papua? Mungkin teman-teman tahu di situ ada beberapa tambang yang cukup terkenal dan di situ memang tambangnya adalah tambang asing. Jadi memang di situ cukup tinggi teman-teman. Nanti kalau teman-teman ke Papua itu banyak sekali kasus HIV ya positif. Dengan jadi Papua dan Papua Barat bahkan menjadi epidemi meluas, tingkat rendah yaitu 2,3% dengan populasi kuncinya adalah pekerja seks, laki suka sama laki, waria, penasun. Penasun itu adalah pemakai narkoba suntik. Sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Dulu tuh ada, kalau teman-teman tahu ada putau. Putau itu isinya heroin, warnanya putih, makanya disebutnya putau, putih putau. Jadi nama lainnya, bahasa slangnya adalah putau. Nanti kalau ada sakit karena putau disebutnya sakau gitu ya. Nah itu dulu digunakan dengan suntik, suntik di vena. Nah itu ternyata populasinya itu kalau karena dulu zaman saya SMA ya itu banyak sekali yang pengguna narkoba suntik. Jadi biasanya di umur-umur 40 itu banyak sekali nanti HIV positif karena penggunaan narkoba suntik itu. Nah, estimasi di 2018 sekitar 640.000, di mana populasi kuncinya 6 juta. Bayangkan ini masih iceberg phenomenon ya. Jadi yang ketahuannya cuma 10% dari populasi kuncinya. Tapi, nah ini dia. Ini HIV-nya kalau tadi sama seperti yang tadi ada DEN 1, DEN 2, ada dua subtipe HIV 1 dan HIV 2. Biasanya HIV 2 tuh banyak di Afrika. Nah, merupakan genus lentivirus dengan famili Retroviridae. Bentuknya bagus ya, kayak ada bunga-bunganya ya. Manifestasi klinisnya terjadi 1 sampai 6 minggu setelah terpapar HIV. Biasanya di awal-awal tuh dia munculnya cuma demam, limfadenopathi, faringitis, ruam, mialgia, atralgia, kayak viral syndrome biasa aja gitu. Nggak ada yang spesifik ini ke arah HIV gitu ya. Kenapa terjadi limfadenopati di sini? Karena di awal-awal ini justru dia terjadi replikasinya di kelenjar getah bening. Makanya terjadi limfadenopati di awal-awal. Jadi paling orang tuh ngerasanya nih karena lagi saya sakit tenggorokan nih, jadinya membesar gitu. Ternyata dia sebenarnya udah HIV positif. Dan biasanya pemeriksaan laboratoriumnya hampir semua virus nanti dia ada depresi sumsum tulang ya, ada trombositopeni, leukopeni, biasanya juga ada diare, nyeri kepala, dan peningkatan transaminase. Nah dulu kita membagi menjadi stadium. Sebenarnya masih dipakai stadium ini, tapi bukan lagi dulu membagi stadium ini untuk mendapatkan terapi ARV. Dulu yang stadium 3 dan 4 saja yang mendapatkan terapi ARV, tapi sekarang berapapun stadiumnya, dia HIV positif, kita langsung memberikan ARV. Nah, tapi stadium ini sekarang kita gunakan untuk pemberian terapi pencegahan cotrimoxazole atau PPK. Nanti ada di belakang. Nah, ini patogenesisnya seperti kita ketahui dia adalah virus yang menempel pada target organnya adalah sel-sel imun. Bukan saja pada CD4, sebenarnya teman-teman hampir semua sel imun, ada sel dendritik, ada semua sel imun dia tempelin. Tapi utamanya adalah sel CD4, sel T CD4 gitu. Makanya nanti kita salah satu pemeriksaan yang kita periksa adalah pemeriksaan CD4. Seberapa banyak target selnya yang akan dihancurkan gitu ya. Setelah dia berattach terhadap CD4, dia akan binding dengan koreseptor CCR5, CXCR4 gitu ya. Setelah binding, dia akan menyebabkan fusi di situ. Jadi dia akan fusion. Dia akan fusion. Nah, kalau obatnya di situ nanti fusion inhibitor ada nanti obatnya ya. Nah, setelah dia fusion,
dia akan karena dia virus RNA, maka dia akan terjadi reverse transcription dari virus RNA. Nah, genomik RNA-nya akan keluar sehingga nanti dia reverse transkriptase dia akan diterjemahkan menjadi materi DNA. Materi DNA itu akan masuk ke dalam sel, ditranskripsikan, dia akan keluar melalui translasi, terus menjadi virus yang baru setelah replikasi. Begitu nih kira-kira perjalanan virusnya begitu. Keluar, nanti viral mRNA-nya dia akan ditranslasikan lagi dan menjadi virus yang baru lagi. Nah, ini kira-kira jadi si HIV itu akan mensupres imun function. Jadi nah tadi kan saya sempat sampaikan bahwa dia bukan hanya sel T, sel dendritik, makrofag, sel beta juga kena semua. Dengan disease progression-nya biasanya kenanya di mukosa karena dia penularannya melalui mukosa. Tadi kan hubungan seksual gitu ya, baik melalui hubungan melalui pervaginam atau melalui peranal gitu ya, itu kan mukosa yang kena. Terus terjadi T cell destruction, terjadi viremia, ada host immune response. Dengan chronic infectionnya biasanya ada latensi, dia nggak ada apa-apa gitu di awal. Di awal terjadi itu, yang makanya tadi ada limfadenopati, ada biasanya diare sedikit, demam-demam tipis-tipis gitu biasanya. Nah, chronic infection dia laten aja, nggak ada apa-apa, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Tapi virusnya terus bereplikasi di kelenjar limfoid. Baru setelah itu dia menjadi AIDS yang terjadi keadaan imunosuppression dan timbul infeksi oportunis. Nah, infeksi oportunis itu apa sih? Infeksi yang akibat dari infeksi jamur gitu. Kenapa yang muncul jamur dan TB? Karena kita tahu bahwa jamur dan TB itu diperantarai imunitasnya oleh sel T. Makanya yang paling sering muncul adalah infeksi oportunis jamur dan TB gitu. Nah, apa aja infeksi oportunisnya? Ada pneumocystis fungi. Nah, itu tadi makanya jamur. Ada Kaposi sarkoma, dia neoplasa, ada viral infection, ada herpes. Herpes juga dia diperantarai sel T ya, virus-virus. Terus fungal infection, candidiasis, makanya nanti munculnya sariawan di mulut gitu ya. Terus ada bacterial infection, yaitu TB. Tadi paling sering karena diperantarai oleh itu. Dan protozoal infection adalah toxoplasmosis dan cryptosporidiosis. Ini yang diperantarai oleh sel T. Nah, tadi ini kira-kira seperti itu tadi dia dia menempel pada sel T CD4 dan menyebabkan destruksi pada sel CD4 dan juga menempel pada sel dendritik ditransfer. Nah, nanti makanya kalau teman-teman nanti pada saat nanti ada needle stick injury, nauzubillah mizalik, bukan ya, misalnya ketemu pasien kasus yang needle stick injury, makanya kita harus cegah dia sampai ke kelenjar getah bening. Makanya dalam waktu 72 jam, jadi dalam waktu 72 jam dia sudah sampai ke kelenjar getah bening gitu. Makanya nanti dia harus sudah masuk ARV sebelum 72 jam gitu. Supaya kita mencegah jangan sampai dia sudah masuk ke kelenjar getah bening. Karena kalau sudah masuk ke kelenjar getah bening dia sudah bereplikasi di situ gitu ya. Nah, setelah itu dia akan masuk, setelah bereplikasi dia akan menyebabkan viremia tadi sehingga menyebar ke seluruh tubuh si virusnya. Gitu ya. Nah, nanti akan terjadi immune response yaitu partial containment seroconversion, ya bisa terjadi tadi acute retroviral syndrome tadi itu yang ada demam tipis-tipis, ada limfadenopati gitu. Baru dia masuk ke clinical latency. Biasanya asimptomatik atau minor infection aja. Tapi di situ replikasi dan signifikan CD4-nya sudah mulai terjadi. Sampai nanti terjadi depresi dari sel CD4 baru menyebabkan infeksi oportunis tadi yang diperantarai oleh infeksi apa yang diperantarai oleh sel T tadi, begitu ya. Nah, ini tadi kalau kita bisa lihat di tabel ini bahwa dalam 1 tahun itu terjadi acute retroviral syndrome tadi. Nah, di setelah 1 tahun sampai 10 tahun itu ada chronic atau latent infection. Baru nanti setelah 10 tahun. Tapi kenyataannya pada saat ini seringkali di 5 tahun sudah terjadi kejadian penyakit tadi. Nah, kalau kira lihat bagian yang ini lebih gampang lagi ya. Jadi ada yang disebut masuk HIV. Nah, di sini ada yang 3 bulan window period. Tapi teman-teman ini dulu pemeriksaannya belum ada yang seperti yang sekarang. Jadi dalam sekarang ini kalau begitu virus HIV-nya masuk bisa langsung kita periksakan sebenarnya gitu ya. Jadi nggak harus menunggu window period. Ini window period itu zaman dulu banget gitu ya sebenarnya. Tapi ini kita mau menjelaskan di sini bahwa dalam 5 sampai 10 tahun itu tampak tidak ada gejala baru setelah di
setelah 10 tahun atau 5 sampai 10 tahun itu baru timbul tuh demam, selera makan menurun, diare, berat badan turun drastis, ada radang paru, radang saluran cerna, kanker kulit, radang karena jamur atau TB, biasa meninggal dalam 2 tahun jika tidak diobati. Nah, ini tadi ya penjelasan yang tadi gambar yang di atas itu ini. Jadi setelah ada sindrom infeksi akut, dia akan terjadi asimptomatik. Nanti kita lihat bahwa terjadi peningkatan HIV RNA, CD4-nya masih naik, masih tinggi, bukan masih naik, masih tinggi. Terus nanti setelah 5 tahun dia sudah mulai turun drastis biasanya. Nah, disitulah timbul infeksi oportunis. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa tadi tuh kenapa harus ada window period itu tadi karena pemeriksaan dulu tuh harus 3 bulan. Tapi sekarang diagnosisnya bisa kita langsung periksakan dengan PCR dalam 3 sampai 5 hari infeksi akut. Jadi ini dulu saya pernah punya pasien, jadi dia ceritanya habis melakukan aktivitas seksual dengan pekerja seks komersil. Dia takut banget gitu. Nah, seminggu setelahnya dia cek, ternyata negatif gitu. Apakah saya memang terkena apa enggak gitu. Itu apa yang disebut window period atau enggak. Sebenarnya kalau kita sudah periksakan PCR itu dia sudah positif gitu. Karena nanti kita akan ulang gitu ya. Nah, misalnya kita atau juga bisa kita periksakan dengan ELISA kalau misalnya kita masih nggak yakin gitu. Itu bisa positif setelah 3 sampai 4 minggu setelah infeksi akut. Jadi nanti teman-teman bisa pertama kita lakukan dengan rapid test, lalu kita ulang dengan ELISA. Kalau nanti hasilnya meragukan kita bisa dengan Western blot. Nah, tapi sebenarnya kita sudah bisa lakukan dengan pemeriksaan antigen detection, yaitu ada P24 antigen capture test dan PCR gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung lihat viral load-nya, berapa sih virusnya sebenarnya gitu. Ini sudah bisa langsung terdeteksi. Jadi kita bisa langsung memeriksakan gitu kalau sekarang udah nggak usah lagi pakai ada window period. Nah, tadi udah kita ketemu nih, ada pasien takut nih, ada dugaan tadi. Kita lihat HIV-nya positif. Biasanya kita lakukan antibody differentiation immunoassay gitu ya dengan pemeriksaan ELISA. Hasil positif 1, HIV 2-nya negatif gitu ya. Atau HIV 1-nya negatif, HIV 2-nya positif ya positif. HIV 1 positif, HIV 2 positif ya positif. Kalau indeterminate kita periksa NAT. Kalau NAT-nya positif, berarti dia positif. Kalau NAT-nya negatif, ya udah negatif, begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada tuh nanti ada indeterminate, hasilnya begitu indeterminate kata-katanya. Jadi dia nggak bisa membedakan ini benar nggak sih gitu ya. Nah ternyata kita bisa lagi kita pemeriksaan NAT itu nucleic acid yang kita periksa. Nah, ini kalau tadi kita memeriksakan acute infection, kita bisa virusnya langsung. Kita bisa deteksi virusnya langsung, kita bisa memeriksakan viral load. Jadi nggak usah khawatir ya, bisa langsung saranin aja begitu kalau misalnya ada pasien-pasien yang takut gitu ya. Terus tadi kan saya sebutkan gitu ya, kalau misalnya tadi dalam waktu cepat dia bisa menyebabkan limfadenopati. Jadi dalam 1 tahun itu ada gejala-gejala limfadenopati gitu ya. Karena itu tadi tempatnya dia ada kronik limfadenopati. Terus dia biasanya setelah itu dia akan muncul nih kan ini bulan ya. Jadi kira-kira di bulan ke 6, di bulan ke 3, di tahun ketiga itu dia udah mulai turun CD4-nya. Jadi kadang-kadang sudah mulai ada gejala gitu. Nah, biasanya dia sudah mulai ada gejala tuh setelah tahun kelima. Aduh, kok error mulu sih. Bentar ya, Dek. Kadang-kadang koneksi sayanya kurang stabil deh. Jadi saya bentar ya. Saya nggak usah slide share ya, kayak kalau slide share itu seringkali koneksinya kurang stabil, nggak apa-apa ya? Baik, dokter. Ya, ya, oke. Nah, ini infeksi oportunis. Tadi kan kita membahas tentang infeksi oportunis pada HIV ya. Jadi ternyata infeksi TB itu sekitar 3-16%. Itu munculnya kalau CD4-nya kurang dari 250. Kenapa? Teman-teman mungkin ingat waktu pada saat blok RS bahwa infeksi TB itu dia bisa dorman gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sudah ada infeksi TB tapi dorman gitu. Nah, pada saat CD4 dia kurang dari 250 baru dia muncul gitu sebagai infeksi TB gitu. Beda dengan pada anak. Kalau anak itu infeksi primer. Kalau pada dewasa tuh biasanya karena reinfeksi akibat dari yang dorman dia bangun gitu. Nah, bisa juga ada koksidioidomikosis. Ada 4 sindrom yaitu pneumonia lokal, pneumonia difus, meningitis atau tanpa gejala. Biasanya muncul jika CD4 kurang dari 200 atau bisa PCV, bisa juga kandidiasis mukokutan itu jika CD4 kurang dari 150, histoplasmosis biasanya keluhannya lemah, batuk, limfadenopati, splenomegali dengan CD4 kurang dari 100, Cryptococcus bisa menyebabkan meningitis,
Cryptosporidiosis, diare. Makanya nanti pada pasien-pasien HIV itu seringkali ketemu diare karena ada jamur Cryptosporidiosis. Ada HSV juga, itu tergantung dari aktivitas seksualnya juga. Ada cytomegalovirus menyebabkan retinitis, ada Toxoplasma gondii itu menyebabkan encephalitis. Nah, sekarang kita sebelum menerapi, jadi sudah tahu nih diagnosisnya, kita harus tahu dulu dia ada infeksi oportunis atau enggak untuk memberikan terapi gitu. Karena kita tidak bisa langsung memberikan terapi ARV. Kita harus mengobati dulu infeksi oportunisnya dulu. Jadi pertama kita akan evaluasi infeksi oportunisnya dulu. Pada TB itu harus dilakukan pada semua pasien. Jadi harus diperiksakan juga TB latinnya dengan serta periksakan IGRA dan mantuk. Koksidioidomikosis biasanya kita periksakan kalau misalnya ada meningitis dengan pemeriksaan IgG dan IgM. PCP kita bisa meriksa dengan radiologi, ada gambaran ke arah pneumocystis atau tidak. Kalau pemeriksaannya dengan beta-D-glukan. Cryptococcus itu dia 75% pada meningitis, periksakan dari cairan cerebrospinal. Cytomegalovirus kita periksakan juga kalau misalnya dia ada keluhan matanya buram atau nggak bisa melihat, itu biasanya ada retinitis. Pemeriksaannya adalah IgG atau antigen. Ini biasanya pasien dengan CD4 50 tanpa gejala kita periksakan funduskopi ya, tetap. Nah, selain kita periksakan infeksi oportunis, kita juga periksakan koinfeksinya. Ada sifilis atau tidak, ada HPV atau tidak, ada hepatitis B atau tidak, ada hepatitis C atau tidak. Karena ini berhubungan dengan nanti terapi yang akan kita berikan juga. Nah, ini menurut Kemenkes tahun 2019, terakhir masih ini tata laksana HIV-nya. Jadi terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat stadium klinis. Kan tadi kan kita ada ya stadium klinisnya, dulu itu diberikan pada stadium 3 dan 4, tapi sekarang tidak, kita memberikan pada seluruh stadium. Terapi ARV harus dimulai pada semua ODA yang hamil dan menyusui tanpa memandang stadium klinis. Dan nilai CD4 dan dilanjutkan seumur hidup. Nah, setelah tadi, bagaimana sih terapi ARV yang akan kita berikan? Setelah diagnosis tadi, kita akan langsung memeriksakan CD4. Tujuannya apa? Tadi CD4 itu untuk melihat nanti kapan sih kita memberikan terapi juga. Nanti ada di belakang ya. Terus, screening TB harus dilakukan. HBsAg, screening sifilis terutama pada sex male atau laki suka sama laki ya. Dan pengobatan pencegahan cotrimoxazole tadi, stadium klinis itu tadi untuk memberikan PPK itu tadi, pengobatan pencegahan cotrimoxazole. Setelah kita diagnosis dan kita lihat infeksi oportunisnya dan infeksi koinfeksinya, lalu kita terapi dulu IO-nya, jangan langsung mulai ARV-nya atau ART-nya. Terapi IO dulu, obat tuberkulosis masuk dulu, obat toksoplasma masuk dulu. Lalu baru kita inisiasi ART. Kita periksakan apa aja sebelum inisiasi, kita periksakan kreatinin, atau IGFR untuk melihat fungsi ginjal, itu terutama terapi yang tenofovir, TDF, yang base-nya adalah, dasarnya adalah tenofovir. HB itu untuk pemberian terapi yang dasarnya adalah zidopudin atau AZT. SGPT untuk terapi yang diberikan nevirapin, karena nanti obat-obat ini akan dapat menyebabkan nefrotoksik, terus hepatotoksik, nevirapin hepatotoksik, tenofovir itu nefrotoksik, dan zidofudin itu akan menekan produksi hemoglobin. Nah, tadi kita sudah tahu nih kapan kita mulai. Nah, kita juga tahu kapan kita memberikan terapi pencegahan cotrimoxazole. Jadi indikasi PPK adalah anak usia lebih dari 5 tahun dan dewasa dengan stadium klinis WHO berapapun tapi CD4-nya kurang dari 200 atau stadium klinis WHO 2, 3, 4. Jadi tadi CD4 gunanya buat apa ya, ini untuk PPK. Jadi kalau nanti kurang dari 200 harus dapat PPK. Tapi kalau nanti CD4-nya bagus tapi stadium klinisnya 2, 3, 4 kasih PPK. TB aktif berapapun nilai CD4-nya, gitu ya. Jadi kita harus memberikan PPK. Terus kapan kita berhentiin? Jika CD4 lebih dari 200 setelah 6 bulan ARV, atau PPK dihentikan setelah 2 tahun jika tidak ada pemeriksaan CD4, atau sampai pengobatan TB selesai apabila CD4 lebih dari 200. Jadi kita bisa memberikan 6 bulan PPK atau sampai 2 tahun jika tidak ada pemeriksaan CD4-nya. Nah, berapa sih dosis PPK yang diberikan? Cotrimoxazole diberikan 1 kali 960 pada dewasa, sementara pada anak diberikan dosis trimetoprimnya 4-6 mg per kilogram berat badan per hari, dilakukan pemantauan klinis setiap 6 bulan. Sudah kita tahu diagnosisnya, kapan sih kita memberikan ARV-nya. Jadi ODA dengan infeksi oportunis, kan tadi kita udah tahu nih dia ada koinfeksi oportunis atau ada koinfeksi atau enggak.
Lalu kita lihat dulu, kita berikan dulu kan tadi pengobatan infeksi oportunisnya. Kalau TB kita berikan 2 sampai 8 minggu dulu OAT-nya. Kalau CD4 kurang dari 50, kata-katanya adalah di jurnal disebutkan within 2 weeks. Jadi dalam 2 minggu OAT kita langsung bisa mulai ARV. Gitu. Jadi within 2 weeks. Nah, kalau dia nggak ada CD4-nya bagus, kita bisa memberikan 2 sampai 8 minggu. Nah, bagaimana dengan infeksi yang lebih cepat seperti sitomegalovirus, diare karena cryptosporidiosis atau limfadenopati, itu kita bisa langsung mulai ARV-nya. Tapi kalau meningitis cryptococcus kita lebih lama lagi, 4 sampai 6 minggu. Jadi obatin dulu meningitisnya, baru kita kasih 4 sampai 6 minggu, baru kita kasih ARV. Jadi kalau TB, nanti kita obatin dulu 2 sampai 8 minggu jika CD4-nya baik. Kalau CD4-nya kurang dari 50, within 2 weeks, katanya dalam 2 minggu. Gitu ya. Nah, selebih dahulu mereka akan diberikan pengobatan TB. Nah, itu tadi ya, kata-katanya begitu ya. Nah, setelah itu, tanpa infeksi oportunis, segera berikan jika pasien siap. Jadi kita biasanya selalu kita berikan VCT dulu. Jadi edukasi bahwa di VCT itu nanti ada konseling bahwa ini pengobatannya harus umur hidup, risiko penularan, kasih tahu lah semuanya. Bisa di hari yang sama dengan diagnosis sampai 1 minggu kita berikan karena dia harus siap dulu ya. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak menjadi prasyarat untuk memulai ARV tadi. Jadi kita nggak harus nunggu hasil lab dulu, tapi kita bisa mulai sambil kita lakukan pemeriksaan lab. Nah, pada ibu hamil langsung diberikan same day, tapi kita VCT dulu, konseling pra ARV biasanya. Nah, tadi kapan sih kita mulai pneumocystis pneumonia dalam 2 minggu setelah diagnosis PCP, toksoplasma 2 sampai 3 minggu, cryptosporidiosis mulai langsung, meningitis cryptococcus dalam 4 sampai 6 minggu, tadi minimal 5 minggu biasanya. Nah, lini pertamanya kita akan memberikan, jadi kan tadi nih kalau obat ARV tadi itu ada 2 jenis, ada beberapa jenis. Nah, kita akan memberikan kombinasi 2 NRTI dan 1 NNRTI. NRTI-nya bisa zidofudin tenofovir, ditambah lamivudin atau emtricitabine dengan pilihan NNRTI-nya efavirenz atau nevirapin. Nah, ini ada nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Tadi kan dia akan mencoba menginhibisi reverse transkriptase tadi supaya dia tidak sampai transkripsi materi genetiknya kan. Nah, itu obatnya apa aja? Kalau NRTI ada zidofudin, stafudin, lamivudin, abacavir, zalcitabin, emtricitabin, dan didanosin. Nah, ini cara kerjanya. Dia akan menyebabkan tidak terbentuk materi genetik RNA-nya gitu ya. Kalau NNRTI adalah non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Tadi ada nevirapin sama efavirenz. Nah, juga ada protease inhibitor. Ini ada saquinavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir, fosamprenavir, ritonavir, lovinavir, atazanavir. Vir semua. Nah, jadi sekarang sudah ada namanya fixed drug combination. Nah, fixed drug combination itu dia berisi 2 NRTI dan jadi KDT adalah kombinasi dosis tetap. Jadi fixed drug combination. KDT itu adalah kombinasi dosis tetap. Jadi dia cuma minum 1. Nggak 3 obat kan, kebayang nggak kalau pasien makan 3 obat tuh kan kayak dia merasa dia sakit banget kan. Kalau disatukan dalam 1 cup tablet gitu dia akan merasa oh ya cuma minum 1 gitu. Nah, kombinasinya tuh ada ini. Azeta itu zidofudin ditambah lamivudin ditambah nevirapin, ada zidofudin ditambah lamivudin, 3TC itu lamivudin ditambah efavirenz, ada TDF itu tenofovir ditambah lafinavir atau emtricitabin ditambah nefinavir, tapi di Indonesia itu tersedianya ada zidofudin ditambah lamivudin ditambah efavirenz, atau tenofovir ditambah lamivudin atau emtricitabin ditambah efavirenz 400 gitu ya. Di Indonesia tersedia itu. Nah, panduannya adalah dia minum 1 kali 1 tablet malam hari. Nah, kalau tadi kenapa sih kita harus lihat ada koinfeksi, ada infeksi oportunistiknya. Jadi kalau dia ada hepatitis B, kita pilihannya adalah yang kombinasi tenofovir dan lamivudin karena tenofovir dan lamivudin merupakan obat juga terpilih untuk terapi hepatitis B gitu. Jadi makanya kita pilih yang itu, jangan yang zidofudin gitu. Nah, efavirenz kalau dia digunakan bersamaan obat TB,
itu dia bagus, jangan yang menggunakan nevirapin, karena nevirapin itu dia bersifat hepatotoksik. Kita tahu obat TB juga bersifat hepatotoksik, lebih berat gitu ya. Nah, makanya biasanya lebih berat gitu. Nah, makanya kalau nanti ada TB, kita menggunakan yang baseline-nya adalah efavirenz. Dan bisa digunakan pada ibu hamil efavirenz itu. Nah, ini kalau lini kedua. Kalau lini kedua, kalau dia pengobatan lini pertama tidak berhasil. Nanti kita akan bahas kapan sih kita akan masuk ke lini kedua. Ini regimen lini kedua juga. Sebenarnya kalian nggak usah perlu tahu sampai ke lini kedua sih sebenarnya. Cuma tahu lini ke-1 aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini kita akan lihat kan tadi ada efek samping obat. Jadi obat itu punya efek terapi dan efek samping. Tenofovir dalam 12 bulan itu bisa menyebabkan gangguan tubulus ginjal, osteopeni. Makanya kita akan evaluasi berkala kreatinin kalau kita menggunakan tenofovir. Zidofudin itu menyebabkan anemia. Makanya tadi kita lihat HB-nya bagaimana pada penggunaan zidofudin gitu. Terus biasanya terjadi hiperpigmentasi kuku. Kukunya jadi hitam-hitam gitu ya. Efavirenz juga menyebabkan alergi. Ini juga sering sekali alergi akibat dari efavirenz. Hepatotoksik tapi slightly dia hepatotoksik dibanding dengan nevirapin. Dia bisa menyebabkan toksisitas SSP. Jadi kadang-kadang pasiennya error tuh juga karena efavirenz. Jadi kita lihat nih setelah pemberian terapi kok dia ngaco gitu pasiennya ya. Nah, itu bisa terjadi itu. Atau ginekomasti nanti pada pasien-pasien yang menggunakan efavirenz dalam jangka panjang. Nah, ini bisa juga alergi pada nevirapin dan hepatotoksik. Ini reaksi hipersensitivitas pada obat pada HIV biasanya resikonya 100 kali lebih tinggi pada pasien HIV. Ini pasien saya sendiri. Setelah diberikan obat ARV dia langsung merah seluruh badan. Bisa erupsi alergi obat tipe lambat, umumnya adalah makulopapular kayak gini. Ini SSJ bisa juga sampai ke 10, tapi jarang ditemukan. Nah, setelah kita memberikan terapi, kita kan harus memantau efektivitas dari ARV tersebut. Apa saja sih yang kita pantau? Pertama, viral load. Kita lihat viral load-nya rutin setiap 6 sampai 12 bulan. Setelah mulai ARV, kita akan periksa setiap 1 tahun. Terus CD4 kita akan periksakan rutin setiap 6 bulan. Merupakan juga tadi kan indikasi pemberian PPK ya teman-teman ya. Tadi kan sudah tahu ya. Di tahun 2030, tadi kan 2030 saya ngomongin bahwa zero kematian dari dengue ya. Nah, ternyata 2030 itu kita menetapkan sebenarnya zero new HIV infection, zero AIDS-related death, zero discrimination. Tapi nyatanya saat ini kasus HIV tinggi sekali. Saya juga bingung nih gimana. Dan itu makin kenanya di usia sangat kecil. Kayaknya ini iceberg phenomenon akibat dari kondisi-kondisi nggak tahu ya ini masih hipotesis saya sih. Saya menemukan banyak di usia remaja di usia 18 tahun saat ini. Saya curiga yang dari zaman-zaman dulunya tuh yang disodomi. Nah itu nggak tahu. Tapi ini baru asumsi saya ya. Saya belum. Tapi ini saya udah ketemu banyak kasus yang di usia 18 tahunan gitu. Kebayang nggak 18 tahun berarti dia sudah di usia 10 sampai 15 tahun lah kira-kira gitu. Oke, terus, nah ini kegagalan terapi. Kalau kita masuk ke lini kedua tuh kapan sih dinilai minimal 6 bulan setelah ARV dengan kepatuhan yang baik. Jadi harus compliance-nya baik dulu. Dikatakan gagal klinis jika muncul infeksi oportunis berulang. Loh kok ada infeksi baru pada saat pengobatan ARV gitu. Nah itu berarti gagal klinis. Gagal imunologis jika CD4 kurang dari 250 disertai gagal klinis. Jadi harus ada gagal klinis, gagal imunologis atau persisten kurang dari 100. Gitu. Jadi udah diperiksain gitu 50 terus. Nah, itu gagal imunologis. Atau gagal virologis juga viral load-nya lebih dari 1000 terus gitu ya. Nah, ini kalau bagaimana tadi setelah kita tahu bahwa pasiennya ini mau tahu gagal mana nih gagal klinis, gagal imunologis, gagal virologis. Jadi viral load rutin jika viral load-nya lebih dari 1000 dengan kepatuhan pengobatan, kita urang lagi viral load-nya 3 sampai 6 bulan. Jika viral load-nya kurang dari 1000, masih pertahankan dengan lini yang pertama. Jadi karena teman-teman sekarang ini juga kasus dia resisten obat di lini pertama juga makin banyak. Jadi kemarin waktu saya pendidikan itu saya sudah ketemu ada yang resisten terhadap lini pertama. Sedangkan kita pengobatan lini kedua itu masih sedikit sekali. Jadi kebayang nggak kita obat kita tuh di Indonesia sedikit. Jadi waktu itu pasiennya sampai harus beli obat ke Thailand. Karena di Thailand lumayan banyak obatnya. Jadi sampai harus beli ke Thailand untuk mendapatkan ARV-nya. Nah, kalau tadi viral load-nya ternyata tetap 1000, ganti ke lini kedua.
gitu. Nah, bahkan pasien itu pun di lini kedua kita uji sensitivitas dan resistensi gitu ya, ternyata sudah banyak dia resisten terhadap lini kedua gitu. Nah, jadi pemeriksaan viral load ini menjadi penting tadi untuk memeriksakan apakah memang ada kegagalan terapi. Nah, ada beberapa yang di Indonesia sudah dalam kombinasi dosis tetap, ya ini tadi kombinasi tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Dan ada artripla, ini juga gabungan dari tenofovir, emtricitabine, dan efavirenz, atripla. Ada juga yang ini, nah ini sekarang di Indonesia yang sudah ada di Indonesia, Akriptega. Akriptega itu dia, kalau tadi dia gabungan dari dua NRTI nucleoside reverse transkriptase ditambah non nucleoside satu NRTI yaitu efavirenz atau nevirapin. Sekarang kita sudah masuk ke protease inhibitor yaitu dolutegravir PI. Protease inhibitor ini dia tapi kalau pada pasien yang menggunakan apa tuh memakai obat TB, dosis dolutegravirnya harus ditambahkan karena dosis dolutegravir yang di sini 50 mg, kita tambahkan 50 mg lagi gitu ya. Oke, berikutnya contoh kasus. Sebelum saya ke contoh kasus, ada pertanyaan dulu silakan. Kita masuk dulu ke kasus ya. Pasiennya ada 28 tahun, keluhannya lemas, sudah terdiagnosis AIDS, 2 tahun memulai pengobatan AIDS, namun ditemukan pada saat memberikan terapi itu ternyata konjungtivanya pucat, HB-nya 5. Kira-kira dia diberikan obat apa tadi? Dia diberikan obat zidofudin ya. Nah, zidofudin itu tadi yang mempunyai efek terhadap HB. Jadi harus apa dia? Kalau pasien seperti ini? Diganti ya regimennya ya, karena ini sudah ada efek samping dari pengobatan tadi gitu. Jadi diganti jangan ya zidofudin base gitu kan, ada yang tenofovir base gitu. Jadi kita bisa lihat itu. Ini keluhan sesak memberat, keluhan batuk darah, sudah terdiagnosis AIDS 5 tahun lalu, pernah terdiagnosis TB, pasien minum obat tidak teratur. Ini berarti apa dia? Tadi ada gagal. Nah, kita lihat lagi ya. Gagal apa tadi? Gagal klinis ada nggak? Ada ya. Muncul infeksi oportunis lagi atau berulang. Terus ada apa lagi? Gagal imunologis nggak? Nih pasiennya. CD4-nya 45. Gagal nggak? Gagal ya. Terus ada gagal virologis nggak? Lebih dari 1000 kopi kan? Ada, Dok. Nah, berarti apa dia? Ganti? Ganti lini kedua apa dipertahanin dulu? Nih, balik dulu ke sini ya. Pemeriksaan viral load lagi, kita lihat kepatuhan minum obatnya. Setelah itu kita lihat dalam 3-6 bulan. Kalau ternyata viral loadnya kurang dari 1000, berarti kita pertahankan lini pertama yang kemarin. Kalau dia lebih dari 1000, berarti kita ganti ke lini kedua. Gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu sampai sini silakan. B1 C-nya. Ada? Cukup? Ada? Cukup nggak?
Izin dokter, kalau dari saya belum ada pertanyaan dokter. Iya. Baik, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan, alhamdulillah tadi kita sudah menjalankan 2 materi kuliah, yaitu demam infeksi denggi dan satu lagi infeksi HIV. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita sharing pagi hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa juga melihat lagi dari kasus-kasus yang mungkin nanti kalian bisa temukan pada saat menjadi praktisi klinis atau nanti pada saat kepanitraan. Jika ada salah itu salahnya dari saya, kalau ada benar itu benarnya datangnya dari Allah ya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya sharing dengan kalian. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri kegiatan kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih semua sejawat atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Terima kasih dokter. Izin dokter, Iya, apakah iya. bisa absensi screenshot terlebih dahulu, Dok? Oh iya, silakan. Baik Iya. dokter. Untuk Saya juga harus absen. Iya. Bentar ya, saya juga mau foto ya. Ini bukti absen saya. Ya, silakan.